setia, kembali lagi di podcast Kin Cloud. Nama saya Kina dan nama aku Claudia. Kali ini kita akan membahas tentang topik matrilineal dan patrilineal. Siapkan diri kalian untuk menambah wawasan baru dan berpikir cerdas. FYI, aku ini kan dari suku Jawa, yang dimana suku Jawa ini kan nggak menganut garis keturunan matrilineal. Jadi aku bakal jawab pertanyaan Kina dari beberapa sumber referensi yang udah aku baca sebelumnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Bagaimana pelaksanaan perkawinan pada masyarakat yang menganut garis keturunan matrilineal? Di Indonesia itu kan banyak banget suku-suku yang menganut garis keturunan matrilineal. Bukan banyak, ada setengahnya, kayak sebagian. Nah, kalau contohnya tuh kayak suku Minangkabau yang ada di Sumatera Barat. Nah, mereka itu kalau melakukan pernikahan itu menggunakan sistem ambil anak, di mana nanti si suami ini tinggal di rumah istri, terus nanti anaknya ini menjadi bagian dari keluarga ibu, entah itu nama klannya, identitasnya, ataupun harta warisan sosialnya. Itu sih. Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana kedudukan perempuan di daerah matrilineal? Biasanya kedudukan perempuan yang ada di garis keturunan matrilineal itu memiliki posisi yang lebih kuat untuk mengambil keputusan atau perannya di dalam keluarga maupun masyarakat. Mereka ini biasanya kayak lebih berkuasa, kayak lebih condong memiliki peran sebagai pemegang waris gitulah. Tapi kalau misalnya di bagian kayak semacam istilah adat gitu, yang masih dipakai itu laki-laki dari keluarga ibu atau paman dari keluarga ibu. Itu sih. Oke guys, itu jawaban dari pertanyaan kedua. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana sistem kekerabatan matrilineal dalam kehidupan masyarakat? Seperti yang tadi, matrilineal itu kan yang diwarisin dari ibu, kayak garis keturunan dari si ibu. Otomatis nanti si ibu ini misalnya dia nikah, terus dia punya anak, misalnya nama ibu ini Sani Caniago. Otomatis nanti nama anaknya itu ada Caniagonya, contoh Arifin Caniago. Nah, jadi nama klannya itu turun ke anaknya, karena namanya itu diwarisin ke anaknya. Tapi walaupun gitu, si ayah juga memiliki peran penting, yaitu sebagai pengelola atau penjaga harta warisan ibu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Siapa yang akan meneruskan garis keturunan berdasarkan hukum matrilineal? Nah, ini pertanyaannya hampir mirip-mirip sama yang tadi. Nah, jadi nanti si ibu ini kan menikah nih, otomatis dia akan mempunyai anak. Tapi apapun yang dari si ibu, kayak nama klannya, identitasnya, harta warisan sosialnya akan diturunin dari ke anak ini. Jadi bukan nama klan dari si ayah, melainkan dari si ibu. Itu kalau dia menganut sistem kekerabatan matrilineal ya. Nah, itu bakal diturunin ke anaknya, dan anaknya tuh bakal, misalnya kalau anaknya cewek, anaknya tuh bakal menikah dan menurunin lagi si nama klannya ini. Tapi kalau anaknya cowok, kayak bakal habis di situ deh. Gitu. Menarik banget ya guys. Sekarang aku boleh nanya dong, apa yang membedakan sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal? Nah, kalau menurut aku sistem kerabatan matrilineal itu yang diwarisin dari ibu ke anaknya. Kayak tadi, nama klannya, identitasnya, harta warisan sosialnya diturunin dari ibu ke anaknya. Sedangkan patrilineal itu yang diturunin dari ayah ke anaknya. Jadi misalnya nama ayahnya ini Bondan Sihombing. Nah, otomatis nanti nama anaknya itu ada Sihombingnya. Kayak contoh Tiara Sihombing gitu. Itu sih. Oke guys, segitu aja podcast dari kita berdua. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun tingkah laku kami. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!